Suhu mesin kiri tidak normal. Segera kembali. Sistem pendingin mesin rusak, dilarang kembali secara manual. Dengarkan instruksiku, alihkan ke jalur bahan bakar cadangan, tarik throttle. Ke sepertiga skala, pertahankan sudut 30 derajat untuk naik. Segera tarik cincin darurat merah, gunakan sistem hidrolik. Untuk memaksa membuka katup jalur bahan bakar, harus selesai dalam 10 detik. Jalur bahan bakar terbuka. Yunfei. Yunfei, aku hampir mengira. Kali ini tidak akan bertemu lagi. Jangan bilang. Baik. Tapi aku tetap ingin berterima kasih. 5 tahun ini menemani dari trainee sampai jadi kapten. Aku ada beberapa hal yang ingin kukatakan. Apa kamu mau memberiku kejutan? Sedang ngobrol dengan siapa? Nggak ada. Kemarin masih lihat kamu kasih like ke anak magang. HMPH. Cemburu ya? HMPH. Kalau suatu hari kamu tidak setia, gimana? Kamu mau transfer 40% saham ke aku? Kenapa? Perusahaan bisa seperti sekarang. Semua karena kamu lembur tiap hari. Revisi proposal, cari investor buat aku. Kamulah nyawa perusahaan ini. Kalau suatu hari aku mengkhianatimu, kamu bisa ambil semua ini. Itu katamu ya? Kalau benar terjadi, aku nggak akan memaafkanmu. Yun. Ini cincin yang mau diberikan Meng Yichen. Jangan-jangan dia mau melamarku? Kalau suatu hari aku nggak bisa menemanimu, kamu marah nggak? Kok tiba-tiba bilang gitu? Nggak apa-apa. Yichen, kita nggak perlu uji coba seperti ini. Apapun yang terjadi, aku harap kamu bisa memberitahuku. Baik. Yichen, Mungkin penyakit lama, istirahat sebentar akan membaik. Sial. Obatnya tertinggal di rumah. kamu ke klinik dulu. Aku pulang ambil. Baik. Hasil tes Nyonya Jiang menunjukkan ginjal Anda cocok. Tuan Meng Yichen. Asalkan Tuan Meng setuju, aku bisa mengatur operasi untuk kalian. Kondisi Pak Meng semakin memburuk belakangan ini. Tidak bisa bertahan lama lagi. Kamu benar-benar tidak berniat memberitahunya? Tidak, dia sudah melakukan cukup banyak untukku. Aku berharap kita semua bisa hidup dengan baik. Setelah operasi berhasil, kita akan menikah. Kakak Yichen, kenapa baru pulang? Kamu siapa? Oh, kamu. Namamu Zhang Yunfei. Aku Linyu, teman masa kecil Kakak Yichen. Terima kasih sudah merawatnya selama 5 tahun. Sekarang aku kembali. Saatnya kamu minggir. Yichen, Aku sudah selesai berobat dan baik-baik saja. Jemput aku, ya. Kamu ngapain? cuma nyolong ke meja terus pakai. Udah merasa jadi tuan rumah? Barang palsu sebaik apapun tetap tidak bisa terbang, Nona Lin. Pergi dari sini dengan cara yang sama seperti kamu datang. Kalau tidak, nanti aku suruh petugas kebersihan membuangmu bersama sampah-sampah ini. Keluar. Kamu. Oke, aku segera sampai. Zhang Yunfei, Meng Yichen adalah milikku. Kalau kamu tidak mau mengalah, jangan salahkan aku kalau aku tidak berbaik hati. Yichen, kakak Yunfei tiba-tiba muncul.
Aku benar-benar tidak melihatnya. Percayalah padaku. Aku tidak sengaja. Biaya pengobatannya akan kutanggung. Jangan marah padaku, ya? Lin Yu, kamu punya koneksi di grup di Hao. Kedepannya, grup Meng masih bergantung padamu. Kamu sangat penting bagi Yi Chen. Mana mungkin dia tega marah padamu? Justru Yi Chen. Sekarang Lin Yu sudah kembali ke Indonesia. Jiang Yunfei, apa yang akan kamu lakukan? Ah, kepalaku pusing sekali. Aku di mana? Ini rumah sakit, Nona. Kamu baru saja sadar. Lukamu belum pulih sepenuhnya. Lebih baik jangan banyak bergerak. Bagaimana keadaannya? Pasien mengalami benturan di kepala, setelah sadar emosinya sedikit tidak stabil. Mungkin dia mengalami amnesia. Jangan sentuh aku. Yunfei, Kamu siapa? Di mana pacarku? Bisakah kamu membantuku mencarinya? aku. Yunfei jangan takut. Aku di sini. Apa maksudnya? Yi Chen, Kak Yunfei baru saja siuman. Kita tidak boleh ganggu istirahatnya. Bicara di luar saja. Baik Yunfei, dengar kata suster. Kami ada di luar. Kamu mau apa? Yi Chen, ini bisa jadi kesempatan. Biar Jiang Yunfei anggap aku sebagai pacarnya. Kamu gila? Yi Chen, aku bantu kamu lupa? Kamu cuma punya waktu setengah tahun. Tega dia lihat kamu meninggal? Sakit lagi? Sekarang dia sedang amnesia. Lebih baik serahkan dia padaku, aku yang rawat. Biar dia hidup lebih baik. Iya Yi Chen, Seng An benar. Ini takdir sedang membantumu. Kak Yunfei sekarang lupa kamu. Jadi tidak akan sedih karena kamu. Lagi pula Seng An orangnya baik. Pasti akan rawat dia dengan baik, ya? Tidak bisa. Aku. Yi Chen, kalau kamu cintai dia, harus belajar melepaskan. Tega lihat dia seumur hidup. Dalam bayang-bayang kehilanganmu? Atau mau dia tahu kebenaran? Sakit bersamamu? Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Dan untuk dia juga. Baik, Yo Zheng'an kamu bersumpah. Harus baik-baik padanya. Baik. Aku bersumpah keluarga boleh masuk. Bos Meng, kondisi pasien tidak apa-apa. Gegar otak perlu istirahat, jaga emosi tetap stabil. Pemulihan memori butuh waktu observasi. Bisa pulang sementara untuk rawat jalan. Jangan, Kak Yunfei amnesia. Lingkungan rumah sakit tidak baik, bawa dia pulang rawat yang baik. Di sini, serahkan pada kami. Baik Yunfei, kita pulang. Aku rawat kamu. Kamu pacarku? Lalu dia siapa? Aku teman baiknya. Jenguk kamu. Kak Yunfei, dia kan pacarku. Ayo, perlu aku gendong? Tidak usah. Lin Yu. Aku bisa bantu usir Jiang Yunfei. Tapi apa untungnya buat aku? Kamu sudah masih anjing sampai masih belum cukup? Sekarang Jiang Yunfei adalah satu-satunya batu sandunganku. Usir dia. Aku bisa jadi istri direktur grup Meng. Sekarang dia hampir mati setelah dia meninggal. Grup Meng tetap harus dengar aku nanti. Kamu jadi wakil direktur perusahaan. Gimana? Oh, aku akan gunakan segala cara. Mendekati Jiang Yunfei. Kamu hanya perlu memainkan peranmu dengan baik. Butte Meng Yichen benar-benar putus asa deal. Kamu beruntung tidak tertabrak sampai mati. Kamu harus bersyukur hanya kehilangan ingatan mulai sekarang. Yi Chen dan grup Meng akan jadi milikku. Lapar? Mau makan sesuatu? Tidak lapar. Antar aku ke tempat latihan. Baik. Bos Wang, aku mau mengundurkan diri. Yunfei, kamu ini. Badan belum sembuh total ya. Perusahaan sudah memberimu cuti panjang, tidak perlu buru-buru resign. Bos Wang, terima kasih. Aku sudah pertimbangkan matang. Badan bisa dipulihkan tapi beberapa hal. Kalau sudah lewat ya sudah. Setiap hari di sini terlalu familiar. Sampai bikin aku sesak napas. Karena Meng Yichen? Apa kalian berdua ada kesalahpahaman? Kesalahpahaman? Mungkin, tapi sekarang tidak penting lagi. Bos Wang, sampai jumpa. Hello, Ada APA?
Meng Yichen tidak mau makan. Dia mungkin masih memikirkan Jiang Yunfei. Cepat selesaikan urusannya. Oak. Aku akan cari cara. Iya. Bagaimana kalau buat pesta penyambutan pulang ke Indonesia? Kita tambah API lagi. Begitu saja. Bagaimana pembicaraannya? Sudah selesai. Bagus. Iya, temanku yang kamu temui tadi. Meng Yichen, dia berencana buat pacarnya. Mengadakan pesta penyambutan, mengundang kita berdua, sudah lama keluar rumah sakit. Kurasa kau sudah habis, mari kita pergi dan bersantai. Aku ingin melihat apa yang ingin kalian lakukan. Oke, lihat saja. Apakah AC terlalu banyak? Terima kasih, aku ingin minum. Ayo hati-hati. Bahkan, Anda mungkin tidak menyukainya. Apa yang dia lakukan? Yunfei, kau tahu. Aku merindukanmu hari ini. Zhu Zheng'an keluar denganku. Aku hanya membiarkanmu merawatnya. Yichen, aku merawatnya. Tidak semua pria dan wanita. Jaga baik-baik saja, tapi jangan terlalu banyak. Baiklah, aku perhatikan. Tapi jangan salahkan aku jika dia mengambil inisiatif. Ambil Jiang Yunfei. Ini sama saja dengan mengambil kesempatan dari grup Meng. Aku tidak akan membiarkan. Yunfei, kau bisa menakuti kita sampai mati. Untungnya, Anda baik-baik saja. Mari kita minum. Ya, minum. Maaf, aku tidak minum. Kakak Yunfei, kamu tidak bisa memberiku wajah. Tapi semua orang adalah teman, Anda tidak bisa membantah. Wajah semua orang, ya? Kita semua adalah saudara perempuan Yunfei yang datang padamu. Kau hanya minum saja. Kita tidak harus berbaur dengan wanita. Yunfei, jangan gugup. Aku tahu kau tidak sengaja. Yichen yang mengirim saya secara khusus. Mungkin Anda tidak mampu membayar selama 2 tahun. Jika kau suka rok ini, aku bisa memberikannya padamu. Tapi bagaimana bisa kau hancur? Bagaimana dengan Yichen? Kamu terlalu banyak. Linyu dengan tulus menghormati anggur Anda. Kau tidak mau minum. Hormat kami, apakah ini benar-benar mengecewakan? Zhang Yunfei, kau masih harus minum 3 gelas. Minta maaf pada Linyu. Tidak apa, jangan malu dengan kakak Yunfei. Aku memaafkannya. Aku tidak butuh ampunimu. Kalau begitu kamu minum, kamu tidak minum segelas anggur ini. Gadis seperti apa? Meng Yichen, kamu hanya diam melihat. Mereka menyerangku, tapi kamu tidak bergerak. 5 tahun perasaanku, sia-sia saja. Aku yang minum untuknya. Zheng'an, jangan seperti ini, Kak Yunfei. Minumlah, anggap saja sebagai doa untukku dan Yichen. Boleh kan? Linyu, kamu terlalu baik. Hanya minum 1 gelas, terlalu murah untuknya. Betul, Linyu sudah bilang begitu. Cepat minum anggur ini, jangan ganggu acara kita. Aku yang minum untuknya. Tidak perlu, urusanku sendiri. Hanya minum, ayo. Kamu alergi alkohol? Mau mati? Bagaimana kamu tahu aku alergi alkohol? Hidup atau matiku? Apa urusanmu?
Wanita jahat, pura-pura baik. Sudah begini, masih ingin menggoda Meng Yichen. Kak Yichen, lebih baik kita pergi. Jangan sampai tertular. Oh, Yunfei, kamu tidak apa-apa? Meng Yichen, di hatimu masih ada aku. Yichen, kakiku sakit sekali. Apa aku terkilir? Sepertinya patah. Wah, luka Nona Lin parah sekali. Lihat, sudah bengkak. Cepat bawa ke rumah sakit. Yichen, luka Nona Lin sepertinya lebih darurat. Mungkin patah tulang. Pacarku tidak usah kamu urusi. Lebih baik kamu urus Lin Yu. Pacarmu? Cepat bawa ke rumah sakit. Mau dia mati? Yunfei, kita pergi. Meng Yichen, aku salah lihat lagi. Aku diambang kematian, tapi kamu panik karena lukanya yang palsu. Aku akhirnya mengerti. 5 tahun ini, aku hanya badut yang kamu mainkan. Kak Yichen, lepaskan saja. Nanti ada aku yang menemani, Meng Yichen. Kali ini kamu harus menyerah. Minum obat dan tidur lebih awal. Baik. Antar dia pulang. Yichen, mau kemana? Kakiku masih bengkak, Yichen. Yau Zhengan, berani sekali kamu memperlakukan Yunfei seperti ini. Keluar. Aku tidak akan memaafkanmu. Wah, ada cowok ganteng lagi. Ini harga lain, loh? Pergi. Yunfei, di mana dia? Dia sudah pergi. Aku menyuruhmu menjaga Jiang Yunfei. Kamu malah main-main dengan wanita di sini. Bukannya kamu memilih Lin Yu? Urus saja dirimu sendiri. Kamu tega melakukan ini padaku? Aku mempercayakan Yunfei padamu. Menyuruhmu menjaganya dengan baik, malah main wanita di sini. Kamu tega pada Yunfei? Sekarang Yunfei adalah wanitaku. Aku bisa berbuat apa saja yang kuinginkan. Masih tidak enak badan? Aku sangat khawatir tadi di pesta. Sudah baik. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Ngapain bilang terima kasih? Aku kan pacarmu. Kalau bukan aku yang merawatmu, siapa lagi? Pria selalu begitu, bahkan saat menghadapi wanita yang tidak dicintainya. Mereka bisa dengan mudah mengucapkan kata-kata manis. Minum obatnya dan tidur lebih awal, ya. Baik. Maaf, Yunfei. Aku lihat bajumu basah kuyup. Pasti tidak nyaman. Aku ingin membantumu menggantinya. Terima kasih. Aku bisa melakukannya sendiri. Yunfei, aku tahu kamu kehilangan ingatan. Lupa betapa baiknya kita dulu, tapi hatiku tidak pernah berubah. Kedepannya, aku akan menjalankan kewajiban sebagai suami. Akan selalu baik padamu seumur hidup, Yunfei. Menikahlah denganku, ya? Aku. Halo, Jiang Yunfei. Akhirnya kamu angkat telepon juga. Kalau tidak segera menikah, jangan pulang ke rumah ini. Aku akan mempertimbangkannya. Aku juga tidak takut memberitahumu, Meng Yichen. Baru hari ini aku tahu. Yunfei memegang begitu banyak sahammu. Setelah dia menikah denganku, grup Meng akan menjadi milikku. Silent, kamu tahu betapa memuakannya rasanya. Harus merendahkan diri di hadapanmu setiap hari? Jangan ikut campur. Mulai sekarang, baik bisnismu maupun wanitamu, pada akhirnya akan menjadi milikku. Tidak, aku tidak bisa menyerahkan Yunfei pada sampah seperti dia. Tidak boleh. Asisten Li, Yunfei sekarang di mana? Kakak Yunfei sudah mengundurkan diri, mungkin sedang di kantor. Membereskan barang-barangnya. Yunfei. Maaf, aku telah membohongimu. Aku sebenarnya pacarmu. Meng Yichen, Yau Zhengan sudah melamarku. Apa gunanya kamu mengatakan ini sekarang? Yunfei,
Kamu tidak boleh bersama Yao Zheng'an. Dia penipu, dia mendekatimu hanya untuk saham. Grup Meng di tanganmu, kamu tahu tidak? Kemarin dia masih bersama wanita lain di... Yunfei, kamu janjian dengan Yi Zhen, kenapa tidak bilang padaku? Yao Zheng'an, kamu masih berani datang? Kenapa tidak? Yunfei Kempekarku. Hari ini anginnya kencang, kondisi kamu baru sembuh, jangan lama-lama di luar. Aku antar kamu pulang. Lepaskan dia. Yunfei, apa kamu tidak dengar? Apa yang kukatakan? Sudah cukup, Meng Yichen. Sejak aku bangun, kita sudah tidak mungkin lagi. Meng Yichen, 4 hari kemudian. Aku dan Yunfei akan mengadakan pernikahan wisata di Italia. Nanti aku rekam videonya untukmu. Sebaiknya kamu bertahan sampai hari pernikahan, takut kamu mati. Dan tidak bisa melihat bagaimana aku menikmati apa yang kamu buang. Kamu. Melihatmu terjatuh, hatiku sudah tidak terguncang lagi di masa depan. Aku tidak akan lagi terbelenggu oleh cinta. Yunfei, kupikir aku melindungimu. Ternyata malah menjerumuskanmu ke dalam lubang api. Jika ada kehidupan lain, aku akan menebusnya dengan baik. Meng Yichen, mulai sekarang aku yang akan menemanimu. Yi Zhen, kamu akhirnya sadar. Aku sangat khawatir. Kamu tahu tidak, kamu sudah koma selama 4 hari, selama ini. Selalu aku yang merawatmu. Posisi manajer proyek grup Meng. Aku tidak akan ingkar janji. Aku. Yi Zhen, aku merawatmu dengan ikhlas. Kamu sudah koma beberapa hari, pasti berkeringat. Aku akan membersihkanmu. Yi Zhen, kamu menyikiriku. Hilangkan pikiran yang tidak seharusnya, antara kita hanya ada pekerjaan. Bos Meng, kamu sudah sadar. Pas waktunya pemeriksaan. Kamu keluar dulu. Meng Yichen, mau kamu akui atau tidak, wanita yang berada di sampingmu hanya bisa aku. Yao Zheng'an, kalian bisa berangkat sekarang. Meng Yichen, kamu tenang saja, sembuhkan penyakitmu. Grup Meng akan kujaga untukmu setelah kau pergi. Segalanya akan menjadi milikku, HMPH. Kenapa emosimu begitu bergejolak? Ini tidak baik untuk operasi transplantasi ginjalmu. Lagi pula tidak ada yang cocok dengan sumber ginjal, terserah. Aku ingat beberapa hari lalu, ada pemberitahuan bahwa sudah ditemukan yang cocok. Sudah cocok. Siapa? Aku lihat dulu. Jenornya bernama Jiang Yunfei. Apa? Yunfei? Dari mana dia tahu tentang penyakitku? Oh, Jiang Yunfei. Dia selalu peduli dengan penyakitmu, tahu bahwa sumber ginjalmu tidak pernah cocok, lalu secara sukarela menjadi donor ginjal. Sejak aku bangun dari tidur itu, kita sudah tidak mungkin lagi. Bos Meng, Anda tidak boleh turun dari tempat tidur. Yunfei tidak kehilangan ingatan. Dia tidak kehilangan ingatan, dia selalu ingat. Aku yang salah. Bos Meng, Semua salahku, aku tidak boleh terus salah. Bos Meng. Perusahaan tiba-tiba mengadakan rapat darurat. Katanya akan mengumumkan penunjukan direktur baru. Apa? Yunfei, aku tidak bisa menghubungimu. Pesawat kita hampir berangkat. Kamu di mana sekarang? Aku tidak akan ke Eropa. Ada hal yang lebih penting yang harus kulakukan. Halo, Menerlin. Siapa Menerlin ini?
Aku belum pernah melihatnya. Kamu baru jadi tidak tahu, katanya Bos Meng. Sendiri yang menjemput Mener Lin. Dia calon istri direktur masa depan. Bahkan mungkin menggantikan Bos Meng sebagai direktur baru grup Meng. Oh, Manager Lin. Hahaha, senang bertemu, Mener Lin. Senang bertemu, Bos Hang. Grup Meng bisa bekerja sama dengan grup Dihao berkat hubungan Anda. Tanpa itu, tidak akan ada hari ini. Bos Meng sangat beruntung bisa meminta Anda kembali. Kami sangat terhormat, Bos Meng kami. Sangat membutuhkan pendamping seperti Anda. dengar-dengar Bos Meng pernah punya wanita. Jangan-jangan Anda juga bilang begitu sama dia? Maksudmu Jiang Yunfei? Dia itu cuma pajangan doang. Kalau bukan karena hubungannya sama Bos Meng. Udah lama dipecat. Sekarang kan Anda yang datang. Urusan merapikan grup ini nanti. Semuanya tergantung Anda. Bos Hang terlalu sungkan. Saya masih harus banyak belajar dari Anda. Itu kehormatan saya. Manajer Lin, silakan. Saya yakin semua tahu, grup Dihao adalah pemasok bahan terbesar untuk Meng Group. Bos Meng dengan saya ke sini untuk memperkuat kerjasama Dihao dengan Meng Group. Saya yakin dalam 5 tahun ke depan, kita akan bersama-sama menciptakan kejayaan yang lebih besar. Saat ini Bos Meng sedang tidak sehat. Proyek pengadaan baru akan sepenuhnya saya tangani. Saya harap seluruh grup bekerja sama dengan baik. Saya akan menjadi presiden direktur sementara Meng Group. Presiden baru datang. APA? Presiden baru? Zhang Yunfei? Sebelum mengurus proyek baru, urusan internal harus beres dulu. Kursi presiden direktur sementara Meng Group bukan untukmu. Zhang Yunfei. Presiden apa kamu? Kepan Meng Group. Bisa diatur oleh mainan yang cuma temani bos jalan-jalan? Kamu tahu apa itu bisnis? Apa itu manajemen? Jangan sok. Hanya karena punya wajah cantik, langsung merasa berhak. Sungguh tidak berguna. Bos Zhang benar. Yi Chen sudah melamarku. Cincin ini buktinya. Dia memintaku mempelajari pekerjaan manajer proyek agar nanti aku bisa membantunya mengambil alih grup dengan sah. Akulah kandidat terbaik untuk presiden baru. Dia itu Yun, bulan, bukan Yun, awan. Cincin? Kamu yakin ini dari Meng Yichen? Bukan karena ku buang, lalu dia berikan padamu? Lin Yu, kau membawa barang yang bukan milikmu. Terlalu lama, sampai membohongi dirimu sendiri. Kamu. Bagaimanapun kamu Berkeley, kamu Kuma. Tong Sampayong Debueng Yichen. Seperti yang kau katakan, kamulah parasit yang harus disingkirkan. Satpam, usir wanita gila ini keluar. Apa yang kalian tunggu? Ayo bertindak. Ini adalah grup Meng, bukan tempat untuk kalian berbuat onar. Jika tidak bertindak sekarang, aku akan memecat kalian juga. Kamu mau apa? Dengarkan baik-baik. Grup Meng bisa seperti sekarang ini. Setiap proposal ada jerih payahku yang begadang. Setiap investasi ada koneksiku yang kubangun. Aku hanya ingin mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Kamu hanya sebuah vas bunga. Berani bicara seenakmu di sini. Kamu tidak pantas menanyai aku. Paman Sang, lihatlah dia. Dia Jiang Yunfei itu siapa? Hanya karena pernah bersama Yi Chen beberapa tahun. Berani berbuat onar di grup Meng? Sekarang Yi Chen sedang sakit. Dia langsung buru-buru datang merebut kekuasaan. Apakah ini masih ada hukum? Tidak tahu aturan, benar-benar tidak tahu aturan. Zhang Yunfei, aku sanksi nefas sudah. Berjuang di grup Meng saat kamu masih pakai celana bolong. Kamu pikir ini tempat apa? Bisa seenakmu. Seorang wanita yang naik karena laki-laki, berbuat semaumu di sini? Kamu tunggu saja, aku akan telepon polisi sekarang, menangkap wanita yang mengacaukan ketertiban perusahaan ini. Telepon polisi untuk menangkapku? Langsing FA, buka matamu lebar-lebar. Di sini hitam di atas putih. Tanda tangan asli Meng Yichen. Secara sukarela mentransfer sahamnya kepadaku. Dalam hal saham, aku adalah pemegang saham individu terbesar. Dalam hal status, aku adalah presiden direktur baru yang diakui hukum.
Apa hakmu untuk ikut campur di sini? Tidak mungkin. Ini pasti palsu. Bagaimana mungkin Yi Chen mentransfer sahamnya kepadamu? Aku akan merobeknya. Lihat bagaimana kamu bisa membuktikannya. Jiang Yunfei, para eksekutif di sini, para direktur di sini, semuanya orang-orang Yi Chen. Yang berarti orang-orangku. Kamu bawa selembar kertas, lalu ingin duduk di posisiku? Jiang Yunfei, kamu sadar diri. Akulah calon nyonya grup ini di masa depan. Kamu siapa? Berani melawanku? Lin Yu. Beraninya kamu. Katakan. Yunfei, kamu tunggulah aku. Berikan padaku. Jangan dengarkan dia. Jangan bayarkan Yi Chen datang. Jiang Yunfei harus diusir. Nanti aku punya banyak cara untuk membuatnya menghilang. Paman Zhang, Bos Meng masih dirawat di rumah sakit. Kalau hanya untuk urusan kecil seperti ini, dia harus datang khusus. Tidak baik untuk kesehatannya. Lebih baik kamu turun untuk menjemputnya. Manajer Lin benar. Kesehatan Bos Meng yang penting. Aku akan segera mengirim seseorang untuk menjemputnya. Bos Meng buru-buru datang, pasti lelah. Ikut kami sebentar. Kalian siapa? Kamu tidak perlu tahu, ikut kami saja. Baru dapat kabar dari asisten. Bos Meng sedang dalam perjalanan ke sini. Dia terlalu buru-buru, penyakit lamanya kambuh. Sekarang, sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Untuk sementara tidak bisa datang. Dengar tidak? Dia sama sekali tidak ingin melihatmu. Sekarang di sini aku yang berkuasa, bawa sampelmu. Pergi dari sini. Lin Yu, selain seperti parasit, mengandalkan pria, mencari celah, mencuri jerih payah dan perasaan orang lain, apalagi yang bisa kamu lakukan? Kamu pikir aku sama sepertimu? Mulai hari ini, grup Meng akan aku, Jiang Yunfei, ambil alih. Pengacara Chen. Semuanya, saya adalah Pengkator perwakilan Nyonya Jiang Yunfei, Chen Mo. Berdasarkan dokumen hukum dan salinan notaris yang kami miliki. Perjanjian pengasahan sah dan berlaku. Tuan Meng Yi Chen Tengen Sekerila menggalakan 40% sahamnya kepada Nyonya Jiang Yunfei. Prosesnya legal, tidak bisa diragukan. Tidak mungkin kamu bilang sah lalu sah. Kami adalah notaris dari kantor notaris kota. Kami memiliki dokumen asli notaris lengkap dari perjanjian pengalihan ini. Serta rekaman video. Bisa diperiksa kapan saja. Semuanya sudah bekerja keras, silakan istirahat di ruang rapat sebelah. Nyonya Lin, tindakanmu telah merusak dokumen hukum dengan sengaja. Tidak, dia yang memulai. Dia yang pertama memukulku. Kalian semua lihat, ini adalah kekerasan fisik. Aku akan melaporkannya ke polisi. Dia tidak layak jadi direktur. Nyonya Lin, perhatikan kata-katamu, kamu yang memulai. Merebut ponsel Nyonya Jiang dan melukainya secara fisik. Pembelaan diri Nyonya Jiang adalah sah. Kami berhak menuntut kamu atas fitnah dan penganiayaan. Secara hukum berdasarkan fakta bahwa Nyonya Jiang telah memegang saham individu terbesar di grup Meng. Dan berdasarkan dokumen sah yang ditandatangani oleh Ten Meng Yi Chen, saya umumkan mulai hari ini. Nyonya Jiang Yunfei akan menjadi presiden direktur baru grup Meng. Presiden baru? Hahaha. Bisnis inti grup Meng adalah pengembangan pesawat dan pelatihan penerbangan. Anggaran dasar dengan jelas menyatakan bahwa presiden direktur harus memiliki lisensi pilot dan bisa menerbangkan pesawat. Benar, memang ada pasal itu di anggaran dasar. Dulu aku heran, kenapa presiden direktur kita wajib punya kualifikasi penerbangan? Setiap aturan aneh pasti ada ceritanya. Tentu ada cerita, bahkan yang romantis. Ini pasal yang ditambahkan Yi Chen untukku. Ketentuan yang ditambahkan khusus untuk saya karena Emgrand Group adalah pemasok material pesawat terpenting grup Meng. Yi Chen bilang, dia akan terbang ke langit. Pesawat buatan terbang ke langit untuk membuktikan betapa dalam cintanya padaku. Jiang Yunfei, perasaan ini tertulis dalam fondasi grup Meng. Jiang Yunfei, kamu paham apa itu cinta? Kamu pantas menyentuh hasil karyanya? Ternyata begitu, dia bertanya padaku soal teknik terbang. Dia meneliti karakteristik material, semua untuk momen ini. Untuk membuktikan cintanya pada Lin Yu. Buktikan cintanya ke Lin Yu.
Yunfei, dengar ya, di sini, sini, dan sini, materialnya sangat krusial. Kalau bisa diatasi, grup Meng akan go internasional. Aku akan peragakan sekali lagi. Aku peringatkan, lepaskan aku. Berani macam-macam dengan bos Meng. Siapapun kamu, kalau ganggu bos Meng, harus ditangkap. Sekarang si bosnya bagaimana? Leng Yu, mungkin memaksa bos Jiang menerbangkan pesawat. Apa? Sial. Yunfei, kamu belum siap. Aku tak boleh biarkan kamu mengambil risiko. Yunfei, kamu begitu cinta langit, teknikmu lebih baik dariku. Jika bisa segera keluar dari bayang-bayang kegelapan hati. Yang ini, anggap saja sebagai persiapan untukmu mengambil alih grup Meng di masa depan. Setelah kamu siap, baru bisa berdiri di puncak dengan hak yang sah. Meng Yichen, kau benar-benar menipuku. 5 tahun ketulusanku hanyalah lelucon yang menyedihkan. Wah, sekarang baru sadar diri? Maskepani Chen, memberikan sahamnya padamu, itu cuma kompensasi karena kau pernah menemani dan tidur dengannya saja. Zhang Yunfei, kau bahkan jarang masuk simulator, bisa pilotin pesawat? Hei Mener Lin, aku dengar. Bos Jiang sebentar lagi akan menjadi pelatih penerbang emas, seharusnya dia bisa pilotin pesawat kan? Pelatih emas? Hah, dia? Siapa yang tidak tahu setelah kecelakaan penerbangan parah? 5 tahun lalu, dia mengidap fobia penerbangan akut. Bahkan menyentuh stick kontrol saja tangannya gemetaran. Pantaskah dia jadi CEO grup? Mimpi! Suhu kabin naik drastis. Harus segera melakukan pendaratan darurat. Sial. Suhu tinggi menyebabkan tekanan kabin meningkat, tidak bisa dibuka. Yi Chen, kamu di mana? Baik. Ayo pergi. Yi Chen. Yi Chen. Yi Chen. Zhang Yunfei, kau kuma berani. Omong doang di darat, beraninya tunjukin aksi nyata. CEO grup harus mengerti pesawat. Berani menguasai langit dan bisa pilotin pesawat. Itu aturan besi. Kau pantas, Zhang Yunfei? Tanya saja pada para senior di sini, siapa yang berani menyerahkan grup? Pada orang yang bahkan tidak berani naik pesawat sebagai CEO? Lin Yu, kamu yakin ingin membuktikan? Masih berani bicara besar? Baik, di landasan sekarang ada pesawat latihan terbaru. Berani adu denganku? Mau adu apa? Siapa yang bisa menyelesaikan satu putaran dalam 30 menit? Kalau kamu menang, aku akui kamu sebagai CEO Grup. Kalau tidak, minggir dari grup Meng. Berani taruhan? Bos Jiang kalau berat. Jangan dipaksakan. Pilotin pesawat tidak semudah itu. Zhang Yunfei, aku sarankan kamu menyerah saja. Lagi pula aku sudah mendapatkan lisensi komersial di usia 18 tahun. Sementara kamu mengalami gangguan stres pasca trauma. Bahkan tes simulator saja tidak bisa lulus, bagaimana bisa bersaing denganku? Ini terlalu tidak seimbang. Kalau Jiang Yunfei masih mau menerima, bukankah itu seperti mempermainkan masa depannya sendiri? Taruhannya besar, kalau kalah reputasinya hancur. Kalau bos Jiang tidak punya kemampuan, ngapain sok jago? Hah?
Posisi direktur sudah milikku. Apa yang mau kamu pertaruhkan? Baik, kalau kamu tidak tahu diri, jangan salahkan aku memaksamu. Keluarga Lin sudah bekerja sama dengan Meng Group cukup lama. Punya sedikit saham, kalau aku kalah, saham itu untukmu. Aku akan minta maaf di depan seluruh karyawan. Baik. Kamu, masih berani bicara besar? Kalau kalah, selain minta maaf, serahkan juga semua saham yang kamu pegang. Bernie? Bos Jiang, aku sarankan kamu pikirkan matang-matang taruhan ini. Kalau menang dapat kejayaan, kalau kalah hanker lebar. Manager Lin, bukankah ini keterlaluan? Dunia bisnis seperti medan perang. Tinggal lihat apakah Bos Jiang mau menerima tantangan ini. Aku setuju. Aku tidak setuju, Yunfei tidak boleh terbang. Pesawat latihan baru itu kekuatan materialnya belum sepenuhnya lulus uji. Ada risiko struktural, terbang sekarang terlalu berbahaya. Kamu datang buat apa? Waktu aku dipersulit, kamu di rumah sakit. Sekarang datang tepat waktu. Apa sudah sembuh? Atau khawatir Nona Lin kalah dariku? Kehilangan muka, atau takut aku merusak pesawat kesayanganmu? Yunfei, sekarang bukan waktunya untuk emosi. Latihanmu belum pulih sepenuhnya, kenapa harus sekarang? Jadi direktur, kalau mau terbang, aku temani setiap hari. Boleh? Jangan terbang sekarang. Sudah. Urusanku bukan urusanmu. Ayo ke landasan. Yunfei, Orang yang tidak berpeningkan tidak perlu ikut. Ini rahasia perusahaan kami. Kamu, Yunfei dengarkan aku. Bos Jiang, jangan bilang aku memanfaatkan keadaan. Untuk Catalan dan supaya kamu benar-benar puas. Aku akan terbang dulu sekali. Biar kamu lihat APA ITU penerbangan sebenarnya. Aku setuju. Silakan. Kamu. Baik, Jiang Yunfei. Pesawat latihan ini semua produksi keluarga Lin. Lihat saja bagaimana kamu bisa menandingiku. Hati-hati jangan sampai nyawamu melayang. aduh. 28 menit 37 detik. Aku ingat rekor terbaik Bos Meng adalah 26 menit, Manager Lin ini. Sangat keren, inilah sosok presiden direktur Meng yang seharusnya. Mantap, berani sekali Jiang Yunfei menerima tantangan. Sungguh tidak tahu kemampuan diri. Manager Lin, wanita tak kalah dari pria, kemampuannya. Sepertinya seseorang mustahil bisa mengejarnya. Jiang Yunfei, kalau takut, lebih baik mengaku kalah, daripada nanti jatuh hancur berkeping-keping. Bos Jiang, itu lagi yang tak kepentingan. Mengaku kalah saja, hahaha. Iya Bos Jiang, mengaku kalah saja, mengaku kalah. Jiang Yunfei dengar tidak? Ini baru namanya kemampuan, kalau kamu mengaku kalah sekarang. Masih ada kesempatan pergi dengan sopan. Kalau nanti jatuh, pasti akan memalukan. Bos Jiang, mengaku kalah saja, mengaku kalah. Lebih baik mengaku kalah saja. Yunfei, jangan. Orang tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang selama ada sedikit kesempatan. Aku harus berusaha sekuat tenaga meraihnya. Lama tidak berjumpa, kawan tua. Kali ini, aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. APA? Dia benar-benar bisa menerbangkan pesawat. Astaga, manuvernya keren sekali. Jiang Yunfei, dia benar-benar jenius penerbangan. Yang terhalang bisnis, iya.
Kita benar-benar meremehkan Bos Jiang. Tingkat penerbangan seperti ini sama sekali tidak kalah dengan pilot profesional. Ini tidak mungkin, sejak kapan Yun Fei memiliki keterampilan setinggi ini? Tidak mungkin, mana mungkin dia bisa melakukannya. Segratas, sistem navigasi pesawat Jiang Yunfei. Buat kecelakaan, agar dia tidak bisa bangkit lagi. Jiang Yunfei, ini kamu yang cari masalah. Ada apa? Sistem navigasi rusak. Wah, pesawat mengalami kerusakan, sebentar lagi akan jatuh. Sial, radar juga rusak, pesawat kehilangan kendali. Ini benar-benar selesai. Yun Fei, Dalam situasi seperti ini, harus terjun payung. Kalau tidak, nanti saat ketinggian pesawat turun, baru terjun sudah terlambat. Bisa hancur lebur. Kalau Jiang Yunfei terjun payung, itu artinya dia benar-benar kalah, takut dia nekat. Masih berpikir bagaimana menerbangkan pesawat kembali. Kalau Jiang Yunfei terjun payung, bukan hanya saham dan posisinya hilang. Dia juga harus berlutut minta maaf, lebih baik mati saja. Yun Fei, terjun payung, cepat terjun. Kalau tidak segera, sudah terlambat, Yun Fei. Aku mohon, cepat terjun. Meskipun perusahaan hilang, aku tidak bisa kehilanganmu. Yun Fei. Masuk spin, selesai-selesai, belum ada orang yang bisa keluar dari spin sehebat ini. Bos Jiang mungkin tidak akan selamat. Semuanya, Bos Jiang akan membayar kegagalannya. Dengan nyawanya, mari kita ingat pelajaran ini. Dan mari kita berduka untuk Bos Jiang. Melei. Hey lihat, ajaib benar-benar ajaib. Bos Jiang berhasil keluar. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa memiliki? Kenapa terbang setinggi ini? Cepat lihat, pesawat kembali ke jalur normal. Sungguh tidak terbayangkan. Cepat lihat. Akhirnya lepas dari bahaya. (24 menit 53 detik). Ini lebih baik dari hasil Bos Meng. Data ini tidak benar. Aku minta pertandingan ulang. Lin Yu, kamu kalah. Saatnya kamu menepati janjimu. Aku, Atau aku yang bantu tepati. Jiang Yunfei, jangan terlalu senang. Kali ini kamu beruntung, lain kali jangan sampai jatuh ke tanganku. Maaf, Saham keluarga Lin akan kuambil kembali. Tidak perlu kamu khawatirkan. Yun Fei, akhirnya kamu mengatasi hambatan psikologismu. Aku sangat bangga padamu. Yun Fei. Kamu kenapa? Liu Zheng'an, kamu ngapain? Kembalikan Yun Fei padaku. Apa, kamu lupa? Yun Fei sekarang adalah tunanganku. Aku menyesal. Wanitaku, tidak ada yang bisa merebutnya. Kamu pergi. Jangan pikir karena dia mencintaimu, kamu bisa seenaknya menyakitinya. Sekarang dia tunanganku, yang harus pergi adalah kamu. Aduh, kalian berdua jangan bertengkar. Sekarang Bos Jiang harus segera dibawa ke rumah sakit. Dulu mungkin aku yang salah, tapi sekarang, aku tidak akan melepaskannya. Tidak. Aku tidak mau dia. Bahkan jika aku memberikannya padamu sekarang, dia tidak akan kembali padamu. Yun Fei, ayo pergi. Kenapa aku di sini? Sebenarnya apa yang dipikirkan? Yi Chen. Kenapa kamu? Yun Fei, maafkan aku. Sebelumnya aku bekerja sama dengan Yi Chen menipumu. Tapi aku benar-benar mencintaimu. Berikan aku satu kesempatan. Tidak perlu. Sebelumnya aku juga memanfaatkanmu. Kita sudah berimbang. Perjalanan ke Eropa. Mungkin kamu harus mencari orang lain.
Yunfei. Zhang Yunfei. Kamu tidak bisa lepas dari tanganku. Kakak Yi Chen. Kamu sini untuk apa? Aku lihat kamu semalaman tidak pulang. Agak khawatir. Ini sup ayam buatanku. Coba rasakan. Kamu memantauku? Kejadian dulu, aku yang salah. Aku seharusnya tidak meninggalkanmu ke luar negeri. Tapi aku juga demi mengembangkan material penerbangan yang lebih baik. Kamu meneleponku, memintaku pulang untuk membantumu. Kamu tidak tahu betapa bahagianya aku. Aku sudah bilang tentang Linyu. Dalam pekerjaan, aku bisa memberimu posisi manajer, tapi dalam kehidupan, kamu tidak boleh ikut campur. Mengerti? Aku menyesal, Yi Chen. Aku benar-benar menyesal. Berikan aku satu kesempatan lagi, ya? Kumohon. Jangan begitu padaku. Kakak Yi Chen, apa kelebihannya? Akulah yang paling cocok untukmu. Bahkan jika kamu tidak peduli padaku. Apakah kamu juga tidak peduli dengan kerjasama grup Yihao dan keluarga Meng? Linyu, jangan menganggap dirimu begitu baik. Di mataku, kamu seperti orang asing. Mengerti? Oh. Kak Yi Chen. Yo Zhean, bisa kamu antar aku ke hotel? Di depan pacarmu sendiri, telepon pria lain. Apa kamu sopan? Di depan mantan pacar, berpelukan dengan mantan pacar sebelumnya. Apa kamu sopan, Bos Meng? Kamu benar-benar tebal muka. Kamu sudah melihat semuanya? Apa pendapatmu? Aku tidak berani berpikir, yang utama sudah kembali. Aku harus mengalah. Bos Meng, aku ingatkan kamu. Kita sudah putus. Aku tidak setuju. Meng Yi Chen. Sampai kapan kamu mau mempermainkanku? 5 tahun aku baik padamu, bagaimana balasanmu? Lebih baik kita berpisah sekarang juga. Agar kamu dan Nona Lin bisa bahagia. Aku bilang aku tidak ada hubungan dengan Linyu. Percaya? Apa urusanku? Kamu cemburu? Meng Yi Chen, apa hakmu untuk berpikir? Apa yang kamu mau, orang lain harus menuruti? Saat kamu mau mencintai, aku harus menikahimu. Saat kamu tidak cinta, kamu mendorongku ke pria lain. Kamu anggap aku apa? Kamu. Berani ganggu Yunfei lagi? Hati-hati, aku tidak segan-segan. Ayo pergi. Bisa bantu aku urus sesuatu? Apa yang kamu mau, aku bisa lakukan. Bantu aku adakan konferensi pers, aku akan umumkan resmi. Mengambil alih grup Meng. Hari ini grup Meng akan umumkan presiden baru. Para pemegang saham dan mitra dari berbagai bidang akan datang. Grup Meng, siapa presiden baru ini? Begitu besar pengaruhnya. Bahkan kabar burung tidak bisa dapatkan info, pasti tidak biasa. Bahkan pemegang saham grup Meng sekarang merahasiakan dengan ketat. Kita kerja sama erat dengan grup Meng. Jangan salahkan aku tidak ingatkan. Nanti hati-hati bicara. Tak disangka presiden baru grup Meng. Sangat cantik dan mempesona. Senang berkenalan, Bos Hao. Mohon bimbingannya. Baik. Xiaolan Zhang Yunfei. Sorotan seperti ini seharusnya milikku. Yi Chen, ada yang merebut posisi bos besar Anda. Cepat rebut kembali. Apa yang kamu bicarakan? Yunfei menjadi bos besar. Sah dan legal, bukan merebut. Semuanya, saya Meng Yi Chen datang hari ini untuk memberikan ucapan selamat. Jiang Yunfei menjadi bos besar baru Meng Group. Siapapun yang bermasalah dengannya, berarti bermasalah dengan saya. Tidak mungkin, Bos Meng begitu membelanya. Benar. Yunfei, selamat menjadi bos besar baru Meng Group. Semua tamu adalah tamu terhormat. Selamat datang di acara pelantikan saya. Mantan Bos Meng. Yunfei, antara kita, haruskah seasing ini? Bos Meng, kita hanya hubungan bos sebelumnya dan sekarang. Tolong jangan bicara hal-hal yang ambigu seperti ini. Saya khawatir akan menimbulkan rumor. Benar, Bos Meng. Bukankah pacarmu Linyu ada di sana? Kenapa tidak menemuinya malah mendekati Yunfei? Apa urusanmu bicara di sini? Tentu ada. Saya tamu istimewa Yunfei. Saya peringatkan, jauhi Yunfei. Atau saya tidak akan segan-segan. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Cukup. Ini acara pelantikan saya. Kalau mau berkelahi, keluar. Terutama kamu, Bos Meng. Kalau masih membuat masalah, silakan keluar. Bos Zhang,
2 orang muda berbakat hampir berkelahi demi Anda. Apakah Anda terlibat cinta segitiga? Dan Anda masih sangat muda menjadi bos besar. Apakah ini karena kecantikan Anda? Pertama, mereka berkelahi bukan karena saya, tapi karena ego mereka sendiri. Saya menghentikan mereka agar tidak dituduh. Saat ini saya masih single, tidak ada hubungan dengan keduanya. Saya paham perhatian Anda karena pemimpin wanita selalu mendapat sorotan lebih. Ada banyak pemimpin pria di sini, tapi tidak ada yang meminta mereka membuktikan diri. Oh, Anda wartawan New Finance ya? Saya ingat pernah membaca 2 laporan akurat Anda tentang Meng Group. Pertanyaan hari ini tidak sesuai dengan kualitas Anda. Saya harap Anda lebih fokus pada laporan keuangan kami dan saham. Kemampuan saya akan terbukti dengan data. Bos Jiang sangat percaya diri di depan media. Tapi dalam bisnis, kita harus profesional. Anda, Bos Chen, kita kan sudah lama berteman. Masalah pengemasan lini produksi dulu. Itu semua berkat usahaku. benarkah? Waduh, Bos John, aku yang tidak tahu diri. Jangan begitu. Yunfei, ternyata kau begitu hebat. Rupanya selama ini kau menyembunyikan kemampuanmu. Yi Chen, minum bubur dulu. Sesibuk apapun, jangan sampai sakit perut. Bos Chen, kontrak ini sudah kuperhatikan berbulan-bulan, tapi tetap tidak bisa diselesaikan. Sampai-sampai tidak bisa makan karena gelisah. Bos Chen, hampir menjual semua yang ada di lini produksi kepada kami. Kita bisa bekerja sama dalam pengemasan lini produksi. Beberapa hari lalu aku melihat wawancara. Bos Chen tidak bisa menerima. Alasan memberi diskon sebenarnya karena kapasitas produksi tidak mencukupi. Kerja sama pengemasan lini produksi kita bisa saling menguntungkan. Yunfei. Sudah berbulan-bulan aku memeriksa, tapi tidak menemukan masalah. Kau hanya perlu beberapa detik untuk melihatnya. Kau benar-benar bintang keberuntunganku. Yunfei, ternyata ini bukan keberuntungan. Ini adalah bakat bisnismu. Sayangnya, aku tidak bisa menemanimu lebih lama. Yunfei. Selamat atas kelahiran barumu. Terima kasih atas dukungan dan kepercayaan semua orang. Aku percaya akan membawa keluarga Meng ke level yang lebih tinggi. Zhang Yunfei, ingatlah kejayaanmu saat ini adalah waktumu yang terakhir. Sekarang aksi. Hati-hati lampu. Suster, bagaimana keadaannya? Kok lama sekali? Kami sedang berusaha sebaik mungkin. Tapi dia sendiri sudah pasien parah. Sekarang terluka parah seperti ini, mungkin. Jika bisa melewati malam ini, masih ada harapan hidup. Yunfei, jangan khawatir, ada aku di sini. Duduklah. Meng Yi-chan, kau benar-benar naked. Menghalangi lampu gantung untuknya. Bodoh, semoga kau tidak pernah bangun lagi. Aku akan merawat istrimu dan perusahaanmu dengan baik. Lampu gantung tiba-tiba jatuh. Pasti ada yang mengutak-atik. Liu Ming, segera selidiki untukku. Masalah lampu gantung. Ya, Yi Chen. Aku tidak tahu itu akan menimpamu. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Nona Lin, waktunya membayar imbalan. Lampu gantung salah menimpa orang. Kamu masih berani minta imbalan? Itu bukan urusanku. Semua ini sesuai perintahmu. Sesuai waktumu untuk memanipulasi lampu gantung. Lalu membuatnya jatuh. Bukankah semua ini yang kamu minta? Entah itu musuhmu atau kekasihmu yang tertimpa. Tidak. Diam. Jangan lanjutkan lagi. Pergi. Dokter, bagaimana kondisi Yi Chen? Saat ini semua normal, tapi dia memang pasien kritis. Perlu istirahat yang baik. Terima kasih, dokter. Kenapa nasib Meng Yi-chen sekuat ini? Saya Lan. Oh ya,
Tolong segera hubungi. Seseorang bernama Jiang Yunfei. Pasien terus memanggil namanya selama operasi. Aku ini Jiang Yunfei. Bagus, pasien baru saja dioperasi, tubuhnya masih lemah. Luka yang meradang mudah menyebabkan demam, setelah pindah kamar nanti. Harus merawatnya dengan baik, kami akan merawatnya dengan baik. Dokter, tidak usah repot. Yunfei, aku akan cari perawat untuk merawatnya. Kamu istirahatlah. Tidak perlu. Aku ingin merawatnya sendiri. Lagi pula dia terluka karena aku. Yunfei, cari perawat saja, jangan lupa. Dulu dia menyakitimu dengan kejam, apalagi. Ini mungkin hanya aktingnya sendiri. Sudah cukup. Faktanya dia menyelamatkanku. Jangan terus menduganya. Pulanglah. Maaf. Akhirnya kamu sadar. Demamnya juga sudah turun. Yunfei, kamu baik-baik saja? Jangan banyak bergerak. Karena kamu melindungiku, aku tidak apa-apa. Asal kamu baik-baik saja. Lukanya masih sakit? Apa sakit? Aku akan panggil perawat. Yunfei, jangan pergi. Bisakah kamu menemaniku lebih lama? Jika aku tidak terluka. Apa kita bahkan tidak punya kesempatan untuk berbicara baik-baik seperti ini? Jangan bicara seperti itu. Kamu terluka karena aku. Jika aku diberi pilihan lagi, aku tetap akan menyelamatkanmu. Seperti kecelakaan 5 tahun lalu. Aku tidak akan tinggal diam melihatmu menderita. Jangan overthinking dulu. Istirahatlah dulu. Aku akan belikanmu bubur. Yunfei, Minum bubur dulu. Bos Meng, waktunya membersihkan badan. Bos Zhang, kalau tidak bisa, lebih baik kamu yang lakukan. Aku terlalu kikuk. Liu Ming tidak tahu aturan. Kalau sampai menyentuh luka, tidak baik. Liu Ming, Hai. Paman buruk. Jiang Yunfei mulai melunak pada Meng Yichen. Mereka mungkin rujo, jangan biarkan mereka rujo. Bukankah sudah kubilang, kamu harus dapatkan Jiang Yunfei. Jiang Yunfei terlalu waspada. Dia sama sekali tidak percaya padaku. Jengga, peka ini kerennya. Kamu dengarkan dulu, lalu lain kali. Dapatkan dia dengan baik untukku. Yi Chen, aku datang menjengukmu. kenapa kamu datang? Yi Chen, kamu terluka parah. Tentu aku harus menjengukmu. Tidak perlu kamu di sini, pulanglah. Kamar pasien terlalu sempit untuk 3 orang. Kalian bicara dulu. Aku keluar dulu. Jangan pergi. Yi Chen, dia membuatmu terluka parah. Si pembawa sial ini, untuk apa kamu pertahankan? Diam. Yunfei adalah kekasihku. Aku melindunginya adalah hal yang wajar. Kehilangan nyawa pun tidak kuhiraukan, apalagi. Apa hubungannya denganmu? Yi Chen, bagaimana bisa kamu menghinaku? Di depan Jiang Yunfei? Yunfei, aku tahu membangun kepercayaan kembali. Butuh waktu, setiap hari ke depan. Akan kubuktikan dengan tindakan. Yunfei, yang kukatakan semuanya benar, percayalah padaku. Aku tahu. Kamu tahu. Jadi kamu sudah memaafkanku?
Minggir, aku tidak ingin membicarakan ini hari ini. Ada APA? Bos Jiang sekarang sukses dalam cinta dan karir. Masih takut mendengar beberapa kata dariku. Apa yang ingin kamu katakan? Kamu tahu kenapa Yi Chen tiba-tiba ingin merayumu kembali? Dan tiba-tiba menyelamatkanmu? Karena ini, dia hanya ingin mengambil ginjalmu, itu sebabnya dia merayumu. Apa hubungannya denganmu? Hubungannya besar. Aku ingin memberitahumu. Jangan berharap cinta Yi Chen, kamu hanya seorang alat untuk transplantasi ginjal. Begitu dia sembuh, dia pasti akan kembali padaku. Oh, Tidak ada reaksi? Sia-sia aku menghabiskan banyak uang untuk mencuri laporan ini. Meng Yi Chen. Daripada membuatku khawatir terus, lebih baik kita berhenti berhubungan. Masuk. Bos Jiang, rumah sakit ini sudah menelepon belasan kali. Bagaimana kalau diangkat? Liu Ming, atasanmu sekarang. Aku atau Meng Yi Chen? Tentu Anda. Aku bersumpah, aku setia pada Anda. Aku khawatir kalau ada masalah di rumah sakit. Meng Yi Chen, aku sudah merawat profesional. Yang jaga 24 jam, tidak perlu khawatir. CAPI. Rumah sakit bilang luka Bos Meng robek. Keadaannya gawat. Liu Ming, apa maksudmu? Perawat yang Yunfei sewa tidak memberi kabar. Tapi kamu tahu keadaannya gawat. Kurasa kalian semua adalah kaki tangan Meng Yi Chen. Ini memaksa Yunfei untuk menemui Meng Yi Chen. Pyukin, Yunfei. Orang seperti ini jika dibiarkan, akan menjadi masalah. Lebih baik dipecat. Sebagai contoh untuk menegakkan wibawa di perusahaan. Aku tidak menegakkan wibawa dengan memecat orang. Asisten Liu setia dan berprinsip, itu bukan hal buruk. Sedangkan Meng Yi Chen, dia terluka karena menyelamatkanku. Ayo kita kunjungi lagi. Sialan, Meng Yi Chen. Lagi-lagi merusak rencanaku. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit, kebetulan aku lewat. Tidak tunggu. Yushan selalu menemui Bos Jiang dari sisi Bos Meng. Aku tidak bisa membiarkannya bersama Bos Jiang. Bersama Bos Jiang. Wah, ternyata di mobilmu ada pengharum ruangan. Hobi pribadi. Khusus disiapkan untukmu, obat perangsang. Aku sudah minum penawarnya, sekarang lihat berapa menit kamu bisa bertahan. Silakan hubungi kembali nanti. Kenapa Yunfei tidak mengangkat telepon? Jangan-jangan ada apa-apa. Bos Meng, Zhou Xingin membawa pergi Bos Jiang. Katanya mau menjengukmu di rumah sakit, apakah mereka sudah sampai? Yo Zheng'an. Bagaimana? Membawa pergi Yunfei? Bos Meng, lukamu belum sembuh. Tidak boleh pergi. Aku harus pergi, pacarku dalam bahaya. Bos Meng, Jiang Yunfei, untuk bisa tidur denganmu. Aku sudah bersusah payah. Setelah hari ini, nasi sudah menjadi bubur, dan aku punya bukti. Kamu dan grup Meng akan menjadi milikku. Bos Meng, di sini. Zhou Xingin membawa Bos Jiang ke sini. Tapi dia menempatkan orang di luar, aku tidak bisa masuk. Teman-teman, aku sudah kirim lokasinya, cepat datang. Yunfei. Mau apa? Pergi. Jangan ikut campur. Kamu mau jadi pahlawan? Jujur saja. Setelah Bos You selesai, giliranku. Aku akan merawatnya dengan baik untukmu. Bos Meng. Selamatkan dia. Maaf aku terlambat. Panas. Kamu kenapa? Panas. Bos Meng, sekarang baru sayang. Apakah tidak terlalu terlambat? Bukankah dulu kamu yang menolaknya? Dan mendorongnya padaku? Yo Zheng'an, apa yang kamu lakukan padanya? Jika ada apa-apa dengannya, aku tidak akan memaafkanmu. Apa yang aku lakukan? Kamu tidak bisa lihat sendiri?
Aku ingin lihat bagaimana kamu tidak memaafkanku. Cari mati. Yunfei, Panas. Bos Meng, wanita yang sudah kusentuh. Kamu pasti tidak keberatan, ya kan? Haha. Liu Ming, bawa dia keluar. Aku akan membuatnya membayar. Berani kamu. Pamanku adalah Zhang Xing FA. Kalian ini sekelompok penjaga. Siapa yang berani menyentuhku? Sang Sing FA. Kamu tidak bilang, aku malah lupa orang ini. Di wilayah keluarga Meng. Siapapun yang kamu andalkan, berani menyentuh orangku harus mati. Liu Ming, hubungi Departemen Hukum. Selidiki semua bukti pelanggaran Yo Zheng'an. Aku akan membuatnya dan orang di belakangnya tidak punya tempat lagi. Meng Yichen, kamu pikir kamu masih Presiden Grup Meng? Dengan keadaanmu sekarang, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Nomor darurat sudah masuk ke sistem keamanan hotel. Aku menyarankanmu, lebih baik hemat tenaga untuk menghadapi polisi. Bawa pergi Meng Yichen. Semua ini adalah ulahmu. Aku benar-benar tidak menyangka. Yo Zheng'an yang jujur dan baik hati itu bisa berubah menjadi begitu licik. Meng Yichen, ini semua karena kamu memaksaku. Apa yang kurang dariku? Aku sudah melakukan banyak hal. Kamu tidak percaya padaku. Pengkhianat tidak pantas bicara tentang kepercayaan. Kamu pikir aku tidak tahu? Perselingkuhanmu dengan Lin Yu? Aku sudah memberimu kesempatan. Kamu yang memilih jalan buntu ini. Liu Ming, kamu penjaga. Siapa yang berani menyentuhku? Meng Yichen, tunggu aku keluar. Aku yang pertama akan membunuhmu. Mulut kotormu ini, lebih baik tunggu sampai di penjara. Baru bicara. Bawa pergi. Ada apa dengan perusahaan? Ya. Apa? Pemasok terbesar kita, Grup Dihao. Tidak hanya menarik investasi, tapi juga membatalkan semua kontrak dengan kita. Sekarang kita masih menumpuk lebih dari 20 juta pesanan. Jika tidak bisa mengirim tepat waktu, kita tidak hanya harus membayar denda, tapi juga akan menghadapi kebangkrutan. Grup Dihao. Kenapa menarik investasi? Ada yang perlu dibicarakan secara diam-diam? Tidak ada, Bos Meng yang melarangku bicara. Liu Ming, aku yang jadi presiden perusahaan. Sejak kapan perusahaan harus mendengar orang luar? Ini karena Yunfei, aku punya cara untuk menyelesaikan ini. Meng Yichen, kamu pikir aku tidak tahu? Lin Yu adalah teman baik Zheng Tianshan, CEO Grup Dihao. Teman baik Zheng Tianshan. Dia selalu tidak terima padaku. Sekarang Grup Dihao menarik investasi. Hanya ingin menunjukkan kekuatan padaku. Sekarang kamu menghalangiku untuk menyelidiki lebih lanjut. Apakah untuk Lin Yu? Kamu sangat takut aku mengganggunya? Bukan seperti yang kamu pikirkan, bukan karena Lin Yu. Baik, sekarang katakan padaku, mengapa Grup Dihao tiba-tiba membatalkan kerjasama? Liu Ming? Mengapa tiba-tiba membatalkan kerjasama? Liu Ming? Kamu bilang. Grup Dihao meminta Anda untuk berlutut dan meminta maaf pada Lin Yu di depan semua karyawan. Kalau tidak, mereka akan membawa semua pemasok seperti hari ini. Seperti hari ini, membawa semua pemasok. Berlutut dan minta maaf? Aku yang akan pergi. Lin Yu dan Bos Zhang. Apa permusuhan besar yang mereka miliki? Kamu tidak tahu. Lin Yu adalah simpanan Bos Meng. Hanya karena hal kecil, mereka saling bersaing. Perusahaan ini di tangan wanita, cepat atau lambat akan bangkrut. Sudah mulai mencari pekerjaan lain saja. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Aku punya data dari grup Mike. Mereka setuju untuk bekerja sama dengan kita. Bos Zhang, Bos Zhang mengadakan rapat pemegang saham. Semua menunggu Anda. Sudah tahu. Perusahaan tidak bangkrut, karena Bos Jiang adalah wanita. Tapi kamu akan dipecat karena terlalu banyak bicara. Aku. Kamu bisa pergi ke departemen personalia untuk mengambil gaji. Bos Jiang sangat berwibawa. Membuatku dan para direktur menunggu hampir 10 menit. Hanya 10 menit? Kupikir 10 jam. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa memiliki wajah tua seperti itu? Kamu. Saham grup Meng hari ini menguap 2 miliar. Kamu masih bisa bercanda di sini. Urusan CEO bukan urusanmu. Satpam. Bawa dia keluar. Rapat direksi. Bukan tempat untuk seorang manajer kecil. Berani kamu. Manajer Lin, tenanglah. Bos Jiang, Manajer Lin, tidak bisa dibawa keluar oleh Satpam. Rapat direksi hari ini adalah untuk mencalonkan Manajer Lin sebagai wakil direktur. Dengan tidak? Aku duduk di sini dengan hak yang sah. Tidak seperti orang tertentu. Ente sudah menggalakkan berapa banyak saya statistik. Baru bisa duduk di posisi ini sekarang. Jangan terlalu sombong. Posisimu ini, cepat atau lambat akan menjadi milikku. Baiklah, semuanya, mari kita persilakan Bos Lin untuk memberikan beberapa kata sambutan. APA, Bos Lin, Lau Sang, kamu masih belum sadar ya? Kamu menunjuk dia sebagai wakil direktur. Kenapa? Dia pacarmu ya? Hahaha, aku tidak setuju. Benar, kami juga tidak setuju dengan kalian. Manajer Lin, tenang dulu. Kurasa semuanya belum tahu. Penanggung jawab grup Dihao adalah teman baik Manajer Lin. Jika grup Dihao menarik semua pemasok, grup Meng akan kehilangan nilai pasar 2 miliar.
Dan sekarang, hanya manajer Lin yang bisa membujuk grup di Hao untuk bekerja sama kembali. APA, 2 miliar? Lao Chang, apa maksudmu dengan semua ini? Lalu hubungan Lin Yu dengan grup di Hao? Kita semua tahu, tapi karena ini langsung jadi wakil direktur. Tidak masuk akal kan? Xiaoli. Sudah saatnya seperti ini, masih pura-pura suci apa? Tanpa pemasok, grup Meng tidak bisa mengirimkan barang tepat waktu. Tidak sampai 2 bulan, grup Meng akan bangkrut. Menurutku, usulan bos Sang sangat bagus. Aku setuju. Aku juga setuju. Bos Jiang, bagaimana denganmu? Aku tidak setuju. Kenapa kamu tidak setuju? Hanya karena kakak Ichen memilihku dan meninggalkanmu? Aku tidak. Aku bilang, Bos Jiang, persaingan cinta antar wanita, jangan dibawa-bawa ke perusahaan, oke? Sudah lama aku bilang, wanita yang memimpin. Rumah akan roboh. Hahaha. Kalian. Bos Meng, jangan marah dengan ucapan kami yang kasar. Dulu kamu terlalu emosional. Menyerahkan saham ke Bos Jiang. Ini benar-benar main-main. Sekarang perusahaan bermasalah, Bos Jiang harus bertanggung jawab. Semuanya, lihat dulu ini. Baru ambil kesimpulan juga tidak terlambat. Apa ini? Kamu menanjakan ini kepada kami, APA maksudmu? Ini adalah semua pekerjaan yang dilakukan Lin Yu sejak bergabung dengan grup Meng. Sebagai manajer umum, Lin Yu hanya hadir 1 hari setiap bulan. Dari semua proyek yang diajukan, hanya ada 1, itu pun bekerja sama dengan Di Hao. Jika orang seperti Lin Yu dipromosikan jadi wakil direktur, grup Meng benar-benar akan bangkrut. Orang seperti ini tidak diturunkan malah dipromosikan, sungguh lelucon yang keterlaluan. Zhang Yunfei, sambang APA kamu? Aku bekerja di grup Meng adalah kehormatan untuk kalian. Tanpa aku, grup Di Hao tidak akan pernah bekerja sama dengan grup Meng. Awalnya aku hanya ingin kamu menyetujui posisi ini dan meminta maaf langsung padaku. Aku akan memaafkanmu dan membuat grup Di Hao bekerja sama lagi dengan grup Meng. Tapi sekarang aku berubah pikiran. Kecuali kamu berlutut. Bos Jiang, Anda jangan terlalu emosional. Sekarang grup Di Hao tidak memasok barang ke grup Meng, rantai produksi akan terputus, Bos Jiang. Apa yang Anda katakan sudah kami lihat. Tapi Lao Sang benar. Di Hao saat ini ada susahnya masuk bilang yang disembunyi. Kebutuhan grup Meng. Sekarang mereka tidak memasok untuk kita. Dan dalam waktu singkat kita tidak bisa menemukan pemasok baru. Demi perusahaan, bagaimana kalau Anda merendahkan diri? Iya Bos Jiang, jangan egois dong. Iya Bos Jiang, iya. Jangan egois. Zhang Yunfei, lihat kan? Sekarang semua orang ada di pihakku. Jangan melawan. Sekarang belum saatnya. Sepertinya aku benar-benar tidak punya alasan untuk menolak. Wakil Direktur Lin. Kamu. Semua setuju memilih Lin Yu jadi wakil direktur, ya? Aku percaya semua. Sangat yakin dengan kemampuan Lin Yu. Tentu saja. Bagus. Bos Hang, dengan perkataanmu itu, aku jadi tenang. Tapi hari ini, posisi wakil direktur tidak akan diduduki Lin Yu. Oh ya, aku lupa memberitahu kabar baik. 3 hari lagi, grup Meng akan kedatangan pemasok baru. Semua bersiaplah. 3 hari sudah ada pemasok baru? Ini terlalu cepat. Aku dengar beberapa mitra kerjasama tiba-tiba menghentikan kerjasama dengan grup Meng. Pemasok yang dia sebutkan, jangan-jangan cuma asal cari buat numpang? Cuma gertak sambal doang. Bos Zhang, kita gabung di rapat direksi buat lengsarkan dia. Mau pakai apa dia nutupin mulut orang-orang? Jangan buru-buru, tunggu dulu. Katanya 3 hari lagi akan ada pemasok baru. Jangan-jangan itu yang katanya raksasa misterius yang bisa kendalikan rantai produksi global? Grab Mike? Kalau gitu, usulan kita buat Lin Yu jadi wakil direksi, ini bakal. Nggak mungkin. Proyek kerja sama segede ini. Masa nggak ada kabar angin sama sekali? Pasti dia cuma nakut-nakutin kita. Kalian. Kalau yang Jian Yunfei bilang benar, nanti di grup Meng masih ada tempat buat aku nggak? Nggak boleh. Grup Meng sama Meng Ichen harus jadi milikku. Aku pengen lihat pemasok buta huruf mana berani kerja sama dengan grup Meng.
Hello, Chen Shan. Ada pemasok sini. Berani rebut proyek kita. Cepat cari akal. Semoga kerja sama kita lancar. Wajar. Kan udah janji cuma kumpul-kumpul teman lama, nggak bahas kerjaan. Bisa lancar atau enggak, kita masih harus lihat. Proposal kerja sama grup Meng. Tentu saja. Lin Yu, kamu ngapain? Maaf ya. Aku sendiri aja. Kamu dari perusahaan mana? Tanpa izin di house. Berani ngasok ke grup Meng? Percaya nggak? Satu telepon dariku bisa bikin kamu bangkrut. Lin Yu, kamu gila. Kamu ngomong apa sih di sini? Yun Fei. Ini acara sambutan yang kamu siapin buat aku? Oh, bukan, Mike. Ini cuma salah paham. Kayaknya lebih baik kita ke kantorku langsung aja bahas. Mau kabur? Hello, Chen Shan. Cepat ke sini. Aku nemu tuh pemasok. Lin Yu, lepas cepat. Zhang Yunfei, mau cari pemasok lagi dari mana? Tian Shan, cepat ke sini. Ini dia orangnya. Aku yang buta, berani langsung sama Anda. Tian Shan, kamu hormat ke dia? Dia pinter apa? Diam. Ini adalah CEO grup Maike. Grup Maike yang memiliki teknologi paling presisi di dunia. Dan rantai produksi terbesar, grup pasokan nomor 1, grup Maike. Yun Fei, hanya kamu yang bisa bertahan di dalam negeri. Dengan sampah-sampah ini, kerja sama besok. Aku tidak ingin ada masalah apapun. Ya, pasti. Boss Meg, tunggu aku. Kita masih bisa berdiskusi tentang kerjasama dengan Dihau. Zhang Yunfei, kamu gila. Berani-beraninya kamu memukulku. Lin Yu, sebagai karyawan perusahaan. Di mana kamu menempatkan kepentingan perusahaan? Keluarga Meng tidak butuh karyawan yang hanya mementingkan diri sendiri. Jika kamu tidak bisa melakukan pekerjaan ini dengan baik, aku akan ganti orang. Kamu. Zhang Yunfei, kamu tunggu saja. Sudah lama datang? Baru saja. Ada yang bisa kubantu? Tidak perlu. Kamu hanya perlu diam di luar. Kakaki Chen. Kamu mau apa? Kakaki Chen, kamu menyikiriku. Lihat, ini APA? Apa? Ini Zhang Yunfei. Sedang makan dengan pria. Zhang Yunfei punya pria lain. Tidak mungkin. Kalau tidak percaya, tanya saja sendiri. Apa hubunganmu dengan pria ini? Pria apa? Kamu mencurigaiku? Tidak, tapi foto ini. Hanya satu foto, sudah membuatmu mencurigaiku? Lalu, bekas lipstik di lehermu, siapa punyanya? Aku dan Linyu tidak ada apa-apa. Aku tidak ada hubungan apapun dengannya. Baru saja. Baru saja ketika kamu memeluk Lin Yu. Pasti senang, ya? Tapi sudahlah. Kamu juga tidak perlu menjelaskan apapun padaku, karena kita sudah tidak ada hubungan lagi. Yun Fei. Yang terhormat Tuan Maike, sangat senang keluarga Meng bisa bekerja sama dengan MK. Berikut ini, saya akan mempresentasikan proyek kerjasama ini. Boss Jiang, ada APA ini? Bos Jiang, jangan-jangan kamu lupa membuat PPT? Bagaimana ini? Habislah, kita sudah menyinggung MK. Kita bego ketar-ketir di industri kalau dia kara penteng begini. Kok Bos Jiang bisa ngasih celah kayak gini? Jangan-jangan ada yang sengaja nyabotase. Kalian berani-beraninya meragukan Bos Jiang. Dia kan orang paling kompeten di grup kita. Kalian ini siapa pula? Pakai bawa-bawa nama gue buat tekan karyawan gue. Mau bikin mereka berjarak sama gue ya, Manajer Lin. Lagian skema ini kan bukan mereka yang bikin. Bahasanya kok kasar banget sih. Semuanya, PPT-nya kehapus. Sekarang gue akan jelasin pakai teks buat kalian. Zhang Yunfei, ini akibatnya ganggu gue. Manajer Lin, beneran mau hapus PPT-nya Bos Jiang? Ya iyalah.
Karena dia gue gagal jadi wakil direktur Meng Group. Kalau enggak, posisi manajer gue cuma perlu kasih tahu langsung jadi punyamu. Mau lihat dia sukses ngambil alih MK? Terrace Key the Dive Cat Samuel? Wah, jitu banget trik Menerlin. Sekarang dia udah mentok. Tapi gimana kalau Bos Jiang? Bisa jelasin skema tanpa PPT sama proposal? Mana mungkin? Proposal ini isinya ratusan ribu kata. Ditambah data-data rumit sampai 3 angka di belakang koma. Gue aja gak hafal. Mana mungkin dia ingat? Tapi santai aja, kalau berhasil nanti. Posisi manajer tetap buatmu. Zhang Yunfei, bersiaplah dipecat sama MK. Nanti posisi wakil direktur. Mau gak mau harus luber ke gue. PPT dan proposal udah gue hancurin. Sekarang gue lihat lo bisa apa. Loh kok belum mulai-mulai? Bos Jiang, ayo kita mulai. Partner kerjasama udah gelisah nih. Wajah Bos Jiang kok pucat banget. Jangan-jangan lagi gak enak badan? Kalau lagi gak fit, biar gue aja ya. Jelasin proyek ini. Ya ampun, kok dokumen tender ini kosong? Tanpa proposal, lo bukan cuma kehilangan pesanan MK, tapi juga kepercayaan Dewan Direksi. Sekarang, gue lihat lo masih bisa lawan gue gak? Bos Zhang, ini kan kerja sama ratusan miliar. Lo malah gak bikin proposal. Jangan-jangan mau mainin MK Group? Naif. Pikir segelintir kertas sampah bisa bikin gue mentok? Orang yang benar-benar kuat tidak pernah membutuhkan pendamping. Sepertinya perusahaan Anda belum mencapai kesepakatan. Mari kita jadwalkan ulang lain waktu. Tuan Michael, tunggu sebentar. Saya tidak membutuhkan dokumen apapun. Saya juga bisa memperkenalkan proyek kerjasama ini kepada Anda. Saya minta maaf atas kekacauan tadi. Ini sama sekali bukan sikap kerjasama dari Meng Group. Karena ini adalah kerjasama pertama antara Meng Group dan Michael Group. Saya berjanji akan membantu perusahaan Anda mengurangi 35% biaya operasional dalam 2 tahun. 35%. Bagaimana mungkin? Kalau begitu, silakan Tuan Michael mendengar ide saya. Baik. Solusi kami mengintegrasikan algoritma AI dengan sistem pemrosesan data real-time sekaligus dilengkapi. Sistem enkripsi yang dikembangkan sendiri untuk menjamin keamanan data secara real-time. Terima kasih, presentasi saya selesai. Bagaimana mungkin? Puluhan halaman parameter teknis dan klausul. Bagaimana dia bisa menghafal semuanya? Bos Zhang, Presentasi Anda sangat mengesankan. Tapi, MK sebagai perusahaan yang terdaftar di luar negeri. Anda menggunakan bahasa Mandarin sepanjang presentasi. Apakah itu tidak profesional? Mungkin Bos Zhang belum tahu. Saya dengar Bos Jiang saat kuliah. Sering tidak masuk kelas, bahkan belum pernah ke luar negeri. Bagaimana mungkin dia bisa berbahasa Inggris? Jangan menyulitkannya. Hei Menerlin, jangan asal bicara. Bagaimana mungkin Bos Jiang tidak bisa berbahasa Inggris? Benar kan, Bos Jiang? Jangan sembunyikan kemampuan Anda. Kita tidak boleh membuat MK menertawakan kita. Benar juga. Bos Jiang sudah lama berkecimpung di dunia kerja. Pasti sudah berinteraksi dengan banyak perusahaan asing. Dan berkomunikasi dengan banyak orang asing, dibimbing oleh mereka siang dan malam. Bagaimana mungkin tidak bisa berbahasa Inggris? Bos Jiang, silakan mulai. Tuan Make masih menangguh. Atau proyek ini bermasalah dan Anda sendiri tidak yakin? Sampai tidak bisa menjelaskannya dalam bahasa Inggris? Lin Yu, mengapa Anda selalu memprovokasi saya? Dan selalu menyebarkan rumor tentang wanita? Maaf, Tuan Michael, direktur kami. Tidak bisa berbahasa Inggris, membuat Anda menunggu sia-sia. Tidak apa-apa, MK sangat menghargai perusahaan yang bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Kalau tidak, silakan Bos Zhang memperlihatkan kemampuan Anda. Bos Zhang, Tuan Michael sudah bicara. Kamu masih belum cepat-cepat memperkenalkan? Jangan-jangan benar seperti yang dikatakan Bos Zhang. Proposal proyek ini bermasalah ya? Baiklah, kalian memang ingin mendengar saya berbicara dalam bahasa Inggris. Mari saya tunjukkan apa itu serangan dimensi yang sesungguhnya. Tuan Michael, karena ini pertama kalinya.
bekerja sama dengan grup MK, maka menggunakan bahasa Inggris untuk presentasi. Sungguh bisa menunjukkan kesungguhan hati kami. Bos Jiang harus hati-hati ya. Jangan-jangan nanti malu sendiri kalau sampai jadi bahan tertawaan. Itu tidak akan terlihat baik. Lin Yu, apakah saya bisa bahasa Inggris atau tidak? Apa hubungannya denganmu? Spekulasi jahatmu seperti ini, Presiden Direktur. Tidak takut ditertawakan orang? Sekarang, apakah kita harus fokus pada hal yang benar-benar penting? Tidak mungkin, wanita yang hanya mengandalkan pria ini. Bagaimana mungkin memiliki kemampuan bahasa Inggris seperti ini? Saya harus mengatakan, ini adalah salah satu. Presentasi paling menarik yang pernah saya dengar dalam waktu lama. Tuan Maike, ini bukan hanya proposal bisnis, tapi juga cetak biru untuk kemenangan kedua belah pihak. Bos Jiang, Saya sangat puas dengan proposal Anda, saya pikir. apakah kita masih punya kesempatan untuk membahas lebih lanjut? Detail kerjasama? Kerjasama yang menyenangkan. Saya tidak tahu, apakah saya beruntung malam ini. Untuk makin malam bersama Anda? Tentu saja. Sampai jumpa malam ini. Bos Jiang, kamu begitu cepat dekat dengan Pemasok baru, jangan-jangan kamu ingin membentuk klik dan menekan orang-orang lama di grup ini? tindakan rahasiamu ini. Harusnya memberikan penjelasan kepada kami. Penjelasan? Baiklah, Langsing SA. Kamu dipecat. APA. Jiang Yanfei, kamu hilia? Dengan alasan apa? Karena saya adalah presiden direktur perusahaan. Langsing FA. Kamu berkali-kali bersekongkol dengan Lin Yu, makan dari dalam lalu mengkhianati. Kamu pikir perusahaan tidak bisa berjalan tanpamu? Saya sudah mengumpulkan semua bukti kejahatanmu. Bersiaplah menghadapi tuntutan hukum. Penjaga. Jiang Yunfei, kamu tidak bisa menyentuhku. Bos Lin Yue. Aku masuk, kamu juga bakal kena imbasnya. Termasuk kamu. Jiang Yunfei, kamu gak bisa pikir aku. Aku orangnya manajer Lin. Dia aja susah nyelamatin diri sendiri. Bawa pergi. Ayo pergi. Jiang Yunfei, jadi hantu panaku bakal lapisin kamu. Kamu juga ikutan dipecat. Urusan kita, bakal kita selesaikan pelan-pelan. Awalnya pengen manfaatin kesempatan ini buat bikin kamu gak bisa bangkit selamanya. Malah bikin kamu jadi sorotan. Jiang Yunfei, tunggu beberapa hari lagi. Yo Zheng'an keluar dari rumah tahanan. Lihat aja kamu masih bisa sombong apa enggak. Bos Meng, rapat hari ini gimana? Hari ini Anda gak ada, manajer Lin terus ngacauin rapat. Berkali-kali bikin Bos Jiang malu. Untungnya, Bos Jiang selalu bisa nyelesin. Lin Yu lagi. Nanti juga kubalas. Ngomong-ngomong, Yunfei mana? Bos Jiang sama Tuan Meg pergi ke restoran Cloud Talk buat lanjutin bahas kerjasama. Tapi restoran Cloud Talk kan tempat ngedata paling hits. Tempat yang wajib dikunjungi setiap pasangan. Tempat ngedata? Kok Yunfei bisa pergi sama dia? Tempat kayak gitu. Boss Meng. Bos Jiang, buat eksekusi selanjutnya gimana? Soal rencana ini. Buat pelaksanaannya, kami saranin jalanin 2 bagian. Dalam sebulan, bisa langsung mulai proyek percontohan. Di cabang Eropa perusahaan Anda. Selanjutnya, baru kirim tim insinyur terbaik grup Meng. Buat ikutin full, pastiin koneksi tanpa error. Bagus, aku jadi tenang. Tanker. Kamu baru aja pegang grup Meng, di saat genting gini. Harus hati-hati, apalagi di kondisi kayak sekarang. Perempuan di dunia kerja, kalau mau bertahan, selalu aja ada yang nyerang dari belakang. Makasih Maike, tapi aku yakin. Selama kita benar, gak perlu takut difitnah. Nah, itu yang bikin aku tertarik, Yunfei. Dulu aku langsung kepincut sama kamu yang bersinar di panggung. Hari ini kamu nyelamatin situasi di kantor, aku jatuh cinta lagi. Katanya kamu masih single. Bola kun jijur kamu? Sial. Suhu tinggi bikin tekanan dalam kabin naik. Gak bisa dibuka. Chen, kamu di mana? Baik saja. Ayo pergi. Chen.
I Chen. I Chen. Terima kasih Maike, tapi aku masih ingin fokus pada pekerjaan. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan Meng. Baiklah, Yang Penting kamu bahagia. Ayo makan. Maafkan aku. Terima kasih Maike. Yun Fei. Tidak mau jelaskan? Apa hubunganmu dengan Maike? Apa yang ingin Bos Meng dengar? Pernikahan bisnis? Pertukaran kepentingan? Jiang Yun Fei, jujurlah padaku. Di hatimu, apakah masih ada aku? Aku akan menjawabmu untuk terakhir kali. Aku dan Maike hanya teman sekelas. Bos Meng percaya atau tidak, lepaskan aku. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Aku melihat pria lain menyentuh wanitaku. Jiang Yun Fei, kamu tega sekali. Mau membuatku gila? Siapa wanitamu? Hei Qiang Zi, datang dalam 10 menit. Mulai sekarang hanya aku yang boleh menggandeng tanganmu. Sudah dewasa masih cemburu. Cari kesempatan untuk lari. Kamu masih mau mengambil keputusan untukku? Kali ini, aku akan berjuang bersamamu. Kamu anggap aku hiasan? Aku bisa melihatmu terluka di sini. Kondisi tubuhmu baik-baik saja. Aku sudah tahu penyakitmu sejak lama. Kali ini aku akan menghadapinya bersamamu. Baik, hadapi bersama. Lambat sekali. Di sini main pahlawan menyelamatkan wanita ya? Anggap kami tidak ada? Serang. Pergi. Dulu selalu menjauhkanmu, pikir itu melindungimu. Tapi hari ini melihatmu berjuang mati-matian untukku. Aku baru sadar aku salah. Aku bukan anak kecil, tidak perlu kamu selalu melindungiku. Dulu, kita bersama menghadapi kecelakaan pesawat. Sekarang, kita juga bisa menghadapi masalah ini. Tidak akan lagi. Apapun yang terjadi, aku akan bersamamu. Liu Ming. Segera selidiki preman yang menyerang kita malam ini. Cari tahu siapa yang ada di belakang ini. Itu Bos Meng, tapi lihat cara kerja preman-preman itu tidak seperti preman biasa. Lebih mirip. Aku tahu. Siapapun yang berani menyentuh Yun Fei akan kubuat dia menyesal. Zhou Ji. Baru datang sekarang, urusannya sudah selesai? Zhou Ji. Hampir saja berhasil. Semuanya salah Meng Yichen, sekelompok pria. Orang yang mau mati saja kau tidak bisa kalahkan. Yoga. Mereka pilot, semuanya terlatih, gerakannya sangat bagus. CAPI. Hari ini adalah upacara penandatanganan antara grup Meng dan grup Mike. Aku sudah merusak sistem pengawas di kompleks mereka. Oh, kerja bagus. Pilot lagi, Meng Yichen. Bukankah kau paling peduli pada Jiang Yun Fei? Hari ini kau beruntung. Besok kau tidak akan seberuntung ini. Tuan Meng, kondisi Anda tidak bisa ditunda lagi. Harus segera dioperasi, kalau tidak akan sembuh. Aku mengerti. Ada apa? Tidak ada. Aku akan buatkan sarapan dulu. Tidur lagi sebentar. Ya, baik. Untuk si pemalas kecilku, sarapan adalah sumber energi. Jangan lupa makan. Ada urusan, aku keluar sebentar, cepat kembali. Siapa kau? Yo Zheng An. Zhang Yun Fei. Aku sudah memberimu banyak kesempatan, tapi akhirnya kau cakap bersama Meng Yichen. Si celaka itu. Aku benar-benar tidak mengerti, di mana aku tidak sebaik dia. Lepaskan aku, Yo Zheng An. Apa yang sebenarnya kau inginkan? APA. Kau dan Meng Yichen, pasangan brengsek ini.
Membuatku masuk penjara, sekarang lihat. Kalian malah mesra, kalau sudah begitu mesra. Aku akan mempertemukan kalian, jadi pasangan di neraka. Tapi sebelum itu, aku akan menguras habis grup Meng. Lalu baru menyiksamu. Kondisi ginjalmu tidak baik, harus cepat mencari donor ginjal. Dr. Zhang, aku mohon padamu. Jangan sekali-kali memberitahu Yunfei tentang kondisi sebenarnya. Bisa disembunyikan sementara, tapi tidak selamanya. Dia sudah berniat mendonorkan ginjalnya untukmu. Kamu harus ambil kesempatan ini. Aku tidak mau ginjalnya. Dia sangat takut sakit. Mana tega aku melihatnya di meja operasi. Apalagi, aku sudah terlalu banyak berhutang padanya. Kenapa kamu menyiksa diri seperti ini? Yunfei. Bos Meng, kalau ingin dia hidup dalam 1 jam, kamu harus Mentransfer 5 miliar ke rekeningku. Setelah uang masuk, alamat akan kuberikan langsung. Ingat, kalau kamu lapor polisi, jangan harap bisa bertemu dengannya lagi. Liu Ming. Yunfei diculik. Dalam 1 jam, temukan dia dengan segala cara. Tenang Bos Meng, aku segera menghubungi. Kamu gila? Turun dari tempat tidur sekarang? Bisa pingsan kapan saja. Nyawaku tidak penting, yang penting Yunfei selamat. Bos Meng, Yo Zheng'an, jangan pura-pura di depanku. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau lakukan di belakang. Kamu juga pura-pura lupa ingatan dan menemaniku. Zhang Yunfei. Aktingmu benar-benar membuatku terkesan. Kamu licik. Aku licik? itu semua karena kalian memaksaku. Kalau dulu kamu nurut padaku, apakah akan sampai seperti ini? Dulu kamu terus menolakku, sekarang menyesalkan? Bagaimana kalau begini, sekarang kau melayaniku, setelah aku puas? Mungkin aku akan berbaik hati. Membuat Meng Yichen mati dengan cepat. Hah? Mimpi kau? Nggak mau dihormati, mau dihukum? Jangan salahkan aku kalau pakai cara kasar. Berani memukulku? Aku akan membunuhmu. Yo Zheng'an, dengan trik kotor sepertimu, Meng Yichen dengan 1 jarinya saja jauh lebih hebat darimu. Kau pikir Meng Yichen bisa menyelamatkanmu? Dia sendiri susah, hari ini aku akan membuatmu menangis. Jangan memohon padaku untuk membebaskan Meng Yichen. Beraninya kau berbuat sesuatu. Kalau tidak, nanti saat Meng Yichen datang, kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk merengek minta ampun. Hei! Aku minta 5 miliar, ini 1 miliar buat apa? Mengertak siapa? Atau kau ingin melihat dia mati? Yo Zheng'an. 50 miliar jumlah yang besar, beri aku waktu untuk mempersiapkannya. 1 miliar ini hanya uang muka, siapa tahu. Kau bisa saja mengambil uangnya lalu memburu Sandra. Jangan banyak bicara, cepat siapkan uangnya. Begini, kirimkan alamat pasti kepadaku, setelah uangnya terkumpul. Aku akan transfer sisanya. Kau pikir aku bodoh? Kalau aku kasih tahu lokasinya, kau laporkan ke polisi bagaimana? Yo Zheng'an. Kau pegang Sandra sekarang, beraninya aku bertindak gegabah? Baik, kau harap kau menepati janji. Meng Yichen SI Bodoh ITU. Sungguh mau mengeluarkan 50 miliar. Untuk nyawamu yang tak berharga ini. Jangan lihat aku seperti itu. Karena kau sudah hampir mati, aku akan berbaik hati memberitahumu kebenaran. Penyakit Meng Yichen sebenarnya karena kau. Apa? Kau tidak sadar sama sekali? Seorang pilot. Pemeriksaan kesehatan begitu sering. Mana mungkin penyakitnya sampai stadium akhir. Meng Yichen SI Bodoh ITU. Untuk menyelamatkanmu dari pesawat, pesawatnya meledak. Dia tertusuk pecahan hingga ginjalnya rusak, hampir mati. Masih menyembunyikannya darimu, takut kau merasa bersalah. Cinta buta sampai segitunya, nyawa pun diabaikan. Kau bohong. Bohong? Kau selalu bilang dia terus menyakitimu. Kau pikir dirimu tak bersalah? Hah? Tapi aku benar-benar berterima kasih padamu, kalau bukan karena kau terus tidak percaya padanya, mana mungkin aku dapat kesempatan ini, ya kan? Tidak mungkin. Ngapain banyak bicara dengannya? Bos Meng sudah mengirimi alamatnya. Ingat siapkan uangnya, atau orang yang kau cintai akan mati. Yunfei, tunggu aku. Ngapain banyak bicara dengannya? Meng Yichen sudah dalam perjalanan ke sini.
Kau benar-benar ingin melepaskannya? Mana mungkin? Aku ingin dia melihat langsung. Aku menghancurkan segalanya miliknya. HMPH, benar juga, dia sudah membuatmu menderita. Mana mungkin kau melepaskannya dengan mudah? Kamu sangat licik. Aku licik? Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Siapa yang menyuruhmu menggagalkan rencana kami dan merebut priaku? Tapi, asalkan aku menghancurkan wajahmu, Meng Yichen pasti akan kembali padaku. Lin Yu, kamu pikir dengan menghancurkan wajahku, Yi Chen akan melirikmu? Cinta sejati tidak pernah bisa didapat dengan ancaman dan kekerasan. Jika kamu benar-benar peduli pada Yi Chen, berhentilah menyiksanya. Hahaha, aku menyiksanya? Kamu sok suci di sini. Jika aku tidak bisa mendapatkan Meng Yichen, maka kalian berdua bisa mati bersama. Yun Fei. Jangan mendekat, bahaya. Lalu bagaimana dengan 4 miliar sisanya? Sudah kusuruh orang transfer, tapi jumlahnya besar. Perlu waktu untuk persetujuan. Jangan coba-coba main curang denganku. Jiang Yunfei, jika kamu sekarang menyerahkan saham Meng Group padaku, mungkin aku bisa membiarkan kalian hidup setelah mati. Mimpilah. Jangan salahkan aku nanti. Berani kamu. Berhenti memukul. Aku tanda tangan, apapun akan kukabulkan. Lebih baik dari awal sudah menurut seperti ini. Berhenti. Lepaskan bos Jiang dan bos Meng. Mundur, atau pisau ini akan menikam jantungnya. Baik, apa yang kalian inginkan? Transfer sisa uangnya ke rekeningku. Siapkan juga mobil untukku, belikan 2 tiket. Penerbangan ke luar negeri berangkat dalam setengah jam. Tidak masalah, lepaskan mereka dulu. Lakukan seperti yang kukatakan, atau aku akan mengirimnya ke neraka sekarang. Liu Ming, lakukan seperti yang dia minta. Semua orang mundur sekarang. Yi Chen, Yi Chen. Mundur. Jangan senang dulu, pertunjukan belum selesai. Yun Fei, kamu tidak apa-apa? Bos Jiang, ini bom waktu. Tinggal 1 menit lagi. Cepat pergi, jangan pedulikan aku. Bos Meng, bagaimana mungkin aku meninggalkan Anda dan bos Jiang? Dulu jika bukan karena Anda, aku sudah mati kelaparan di jalanan. Ini bukan saatnya menunjukkan kesetiaan, cepat pergi. Pergi. Cepat pergi, jangan pedulikan aku. Kalau pergi, kita pergi bersama. Yi Chen, kau sudah melakukan banyak hal untukku. Tapi aku masih saja salah paham padamu. Jangan bicara begitu, saat itu kita semua punya kesulitan masing-masing. Lari. Yi Chen, ada apa denganmu Yi Chen? Bukankah kita sudah sepakat untuk menghadapi ini bersama? Kenapa kau mendorongku lagi? Maaf. Aku melanggar janji lagi. Yi Chen. Kau tidak boleh meninggalkanku, Yi Chen. Ke bandara cepat. Hidup yang indah akan segera dimulai. Ini mana? Kenapa kau berhenti? Turan. Zhou Zhenyan, terdakwa penculikan dan pemerasan, Lin Yu. Terdakwa percobaan pembunuhan dan kecelakaan berat. Dan beberapa tuduhan penipuan bisnis, ikut kami. Meng Yichen, berani-beraninya kau mempermainkanku. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja setelah keluar. Bawa dia. Yi Chen, kau harus bangun, masih banyak hal yang ingin kukatakan. Padamu. Dokter Zhang, bagaimana keadaannya? Kapan dia akan bangun? Nona Jiang, Tuan Meng, sejak kecelakaan itu, kondisi tubuhnya semakin memburuk. Ledakan ini menyebabkan fungsi tubuhnya rusak parah. Bisa selamat sudah merupakan keajaiban. Hanya saja, jika tidak segera mendapatkan donor ginjal, mungkin tidak akan bertahan lebih dari beberapa hari. Dokter Zhang, kau tahu tentang kecelakaan itu? Bisakah kau memberitahuku? Apa yang terjadi pada Yi Chen setelah kecelakaan itu?
Tuan Meng, kau sudah banggan. Dokter. Yunfei. Bagaimana kondisi Yunfei? Dia mengalami shock karena suhu tinggi. Istirahat saja sudah cukup, tapi Ginjalmu rusak parah, ke depannya akan semakin memburuk. Aku tidak apa-apa. Asalkan Yunfei baik-baik saja. Tidak masalah. Dokter. Jangan sampai dia tahu tentang kondisiku. Dia pasti akan menyalahkan diri sendiri. Aku tidak ingin membuatnya khawatir. Yi Chen, kenapa kamu begitu bodoh? Dokter Zhang, aku ingin mendonorkan ginjal. Yakin? Tubuhmu juga baru saja pulih. Asal bisa menyelamatkannya, apapun risikonya. Aku rela. Baik. Dokter Jiang, ada apa? Ada masalah dengan kecocokan? oh, ginjal Anda dan Tuan Meng cocok. TAPI. Anda hamil 4 minggu. Operasi transplantasi ginjal sangat berisiko, baik untuk Anda. Maupun janin, bisa menyebabkan kerusakan permanen. Jika memilih donor ginjal, anak ini mungkin tidak bisa diselamatkan. Yi Chen, aku hamil. Kita akan punya bayi. Tapi Yi Chen, aku tidak bisa tinggalkanmu begitu saja. Aku harus bagaimana? Dokter Jiang, aku tanda tangani persetujuan operasi, tapi anak ini adalah milikku dan Yi Chen. Jika dia kehilangan ayah, hidupnya juga tidak akan lengkap. Aku bertaruh, aku dan anakku bisa melewati ini. Bos Jiang, Anda tahu risikonya. Dokter Zhang, sudah diputuskan. Nyonya Jiang, tenang saja. Tim Dokter Zhang yang terbaik. Yi Chen, bunga jatuh bukan tanpa perasaan, kali ini giliranku melindungi kamu dan anak kita. Dokter Zhang, bagaimana? Operasi sangat rumit dan berat, 2 ginjal. 3 nyawa, sekarang masa kritis observasi. Mereka butuh waktu, berlomba dengan waktu. Kakak Yi Chen, kakak Yunfei, si kecil. Kalian harus bertahan, kumohon.